الأنبياء والمرسلين وآبائنا وأمتنا وأجدادنا وأخواننا وخالاتنا وعشيرتنا جماعة المسلمين بسمة خصوصا رحمة الجنة ونخص خصوصا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم ولحياة الكتاب ونعوذ بصرنا الوحي المتصدقين في هذا المسجد أموات جماعة مسجد الإيمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita meneruskan daripada kitab ini, yaitu kitab daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Kita akan menjelaskan, kemarin sudah kita jelaskan tentang kaifa kana salafuna ma'an nas, bagaimana ulama-ulama salaf kita dalam berinteraksi dengan umat Nabi Muhammad SAW atau berinteraksi dengan manusia. Salah satu daripada kehebatan dan kepahlawanan dan pengorbanan daripada para ulama-ulama salafis salih, yaitu diantaranya adalah di sini akan kita bahas al-wafa'u bil wa'di wal muhafadzati 'alal amanah. Kita akan bicara pada kesempatan ini yaitu mengenai tentang al-wafa'u bil wa'di, menepati janji. Janji, jangan janji tinggal janji ya. Wal muhafadzati 'alal amanah, dan juga menjaga tentang amanah. Jadi ada dua hal yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama adalah al-wafa, yang kedua adalah al-amanah. Ini sangat penting sebab keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat itu adalah bangunannya yang pokok itu dari sisi amanah dan dari sisi al-wafa. Kalau dua hal ini rusak, maka rusaklah yaitu kehidupan bermasyarakat. Yaitu yang pertama adalah al-wafa'u bil wa'di wa ri'ayatud dami min syiamin nufusis syarifah. Jadi menepati janji kan istilahnya termasuk orang kategori min alamatil munafik kalau janji tidak pernah ditepati. Artinya betapa pentingnya masalah janji ini yang harus kita tepati, karena memang ini dalam kehidupan kita sering berjanji kepada orang dan sebagainya. Maka termasuk daripada menjaga barang-barang yang jelek itu sendiri adalah min syamin nufusis syarifah, termasuk daripada tandanya jiwa yang mulia itu diantaranya adalah dibuktikan dengan kalau dia selalu berjanji tapi tetap dia akan selalu menepatinya. Karena aslafuna al-amjadu yattasifuna bihadhihi syimatil hamidati. Para ulama-ulama salafis salihin yang dahulu itu semuanya yang mulia-mulia itu yattasifuna, mereka semuanya memiliki sifat bihadhihi syimatil hamidah, dengan yaitu apa? Tanda-tanda sifat-sifat yang terpuji. Ya tentunya. Kenapa dia mengatakan bahwasanya itu mereka semua memiliki sifat? Karena mereka mengikuti jejak para sahabat. Sahabat mengikuti jejak para yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu yang ditiru sahabat, nirunya Kanjeng Nabi. Muridnya sahabat namanya tabi'in, ngikuti kepada sahabat. Muridnya tabi'in namanya tabi'in sampai kepada kita ini. Maka kita itu termasuk salah satu cintanya kita kepada Nabi itu sangat luar biasa, dikagumi oleh Nabi kita ini. Karena kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita yakin betul, ya kan?
Bayangin, orang demen sama orang yang gak pernah kita lihat. Jadi kalau kita demen sama orang yang pernah kita lihat, berarti demen kita ini apa, Pak? Cintanya kita ini apa gila, apa buta, apa bagaimana? Oh, bayangin. Ketika kita mencintai orang yang gak pernah kita lihat, tapi kita cintanya luar biasa, percayanya luar biasa. Itulah kita terhadap diri Kanjeng Nabi. Makanya Nabi itu istilahnya senang banget dengan umat kita. Ya kalau sahabat wajar, orang bertemu Nabi dia kuat, dia melihat sosok Nabi sehingga kekuatan keimanannya dan sebagainya. Nah kita kagak pernah melihat, tapi kita juga mengikuti mereka semuanya. Karena amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi urusan perintah Allah di dalam Al-Quran kita supaya harus perintahnya menepati janji kita. Kalau kita tidak bisa menepatinya, maka jangan sekali-kali kita berjanji. Maka kalau janji jangan mengatakan, oh tenang pasti udah, ntar besok bayar, gua bayar hutangnya, ditagih lagi, ntar sok terus. Karena apa? Innal ahda kana mas'ula. Ini persoalannya. Jadi janji itu tidak sembarangan. Dalam pandangan agama itu adalah mas'ul, yang kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak main-main. Jadi dianggap, makanya orang ulama-ulama dalam meresapi, memahami ajaran-ajaran agama begitu luar biasanya. Waqad ruwiya anhum fi dzalika waqa'iqu ajibatun tadullu ala i'tinaihim bil wa'di wal injazi. Ada riwayat dari para ulama salafus shalihin tentang masalah menepati janji. Ada satu hikayat yang sangat ajib. Jadi peristiwa kejadian yang sangat ajibah, kejadian-kejadian yang sangat istilahnya ya mengagumkan, yang menunjukkan terhadap bagaimana ulama-ulama di salafus shalihin dalam menjaga, memperhatikan tentang masalah janji. Apa ceritanya? Hukiya anna a'rabiyan zara mulkan minal jabbabarah yuqal lahu an-Nu'man bin Mundir. Jadi ada satu peristiwa, satu hikayah bahwa ada orang Arab itu ketika itu dia mengunjungi seorang raja. Raja ini dikenal ada hari yang kalau hari itu pertepatan dia datang ke dia, maka dia akan dibunuh. Jadi ada hari yang disepakati oleh raja, siapapun yang berkunjung ke dia pada hari itu dalam setahun itu, mama hari Selasa dalam 1 tahun bulan apa gitu, hari itu ada yang berkunjung maka akan dibunuh. Ini orang Badui datang. Yuqalu lahu, yang mana raja itu namanya Nu'man ibnul Mundir, Nu'man bin Mundir. Fi yaumi abusin, di dalam hari yang sangat membahayakan, hari gawat maksudnya itu, sangat membahayakan. Wa kana min adati hadzal mulk al-jabbar an yaqtula kulla man yazuruhu fi ayyamin ma'dudatin min as-sanati. Dan kebiasaan dari raja ini, orang udah pada tahu, masyarakat tahu ini bahwa ada kebiasaan dari raja ini yang sangat istilahnya apa? Yang sangat kuat. Itu dia akan membunuh siapa saja yang mendatanginya pada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan dalam 1 tahun. Ada hari tertentu, siapa saja yang datang ke dia maka akan dibunuh. Tiba-tiba ada orang Badui pengen datang ke dia, ada satu Arabi. Wattafaqaha anna hadzal Arabi zarahu fi tilkal ayyam. Tiba-tiba
si orang Arab ini datang pada pas hari kejadian itu. Umpama hari apa? Umpama hari Minggu, ya kan? Suruh hari Minggu di bulan April, di bulan Maret, umpama setiap kali minggu kedua di bulan Maret siapa saya datang itu akan dibunuh. Dia datang pas kebetulan harinya hari itu. Lalu apa? Fa'akhbarahu al-mulk bi annahu sayaqtuluhu wa annahu la mahisa lahu min dzalika. Maka kemudian raja itu ngasih tahu ke dia, ente kalau datang ke saya nanti gua bunuh. Udah dikasih tahu nih si orang Arab nih, jangan kamu datang ke saya pada hari itu, nanti kamu akan saya bunuh. Kalau sudah nanti datang oleh kata raja itu, saya akan membunuhnya dan tidak bisa lari nantinya. Faqala lahu al-A'rabi abhilni. Kemudian apa? Kata orang Arab, tenang raja, tunggu, nggak apa-apa. Saya tetap akan datang ke kamu. Biarin saya dibunuh, nggak apa-apa, saya akan datang. Terus begitu datang, udah dibilangin ini akan dibunuh. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Begitu mau dibunuh, dia abhilni hatta astaudi'a min ahli thumma atika. Lalu dia minta sama raja, ya tolong raja ini, saya datang ke kamu, oke lah, saya akan dibunuh, siap. Tapi tolong saya kasih waktu, saya mau pulang dulu, ngasih tahu ke keluarga saya, ke bini saya, ke anak-anak saya, ke keluarga saya mau pamitan dulu. Ntar datang lagi, kata raja, enak aja loh. Istilahnya kalau sekarang ya. Nah, kata itu amhilni hatta astaudi'a min ahli tsumma atika. Tolong tangguhkan dulu, saya mau pulang dulu, mau ngasih tahu ke keluarga, istri saya, anak saya, saudara-saudara saya, bahwa nanti saya akan datang lagi. Walakinnal muluk khafa an la ya'uda. Tapi raja ini takut nanti dia tidak akan kembali lagi. Nah kalau gua iniin nanti kamu kembali lagi, enggak. Meyakinkan rajanya. Sehingga fa'aqada lahu al-A'rabi wa aqsamahu bil wafat. Kemudian dia meyakinkan di hadapan raja, iya demi Allah saya pokoknya bagaimana dia meyakinkan rajanya itu, dan di situ ada menteri. Di hadapan raja itu ada menteri lagi dengerin juga, dengerin orang Arab ini. Orang Arab lagi meyakinkan dan bersumpah di hadapan raja itu, dia akan datang lagi. Akhirnya apa? Wa kana fil majlis wazirul mulk yuqala lahu Syarif bin Adi. Jadi ada menterinya, ada menteri di situ. Menterinya dengerin aja, dengerin orang Arab ini ngomong begini kepada raja ini. Wa kana ya'rifu al-Arab wa sidquhum wa wafa'uhum. Dia tahu si menteri ini kelihatannya orang ini benar. Orang Badui, orang Arab ini benar-benar dia ini bisa dipercaya. Akhirnya apa? Wa qad tabayyana min sidqi lahjatil badawi ma yushajja'uhu ala ifadatihi. Akhirnya apa? Si menterinya ini melihat dia ini dari segi dialektikanya, bahasa yang dilontarkan oleh orang Badui, bahasa Baduinya, bahasa kampungnya ini benar-benar dia ini orang yang berani dan siap bisa dipercaya. Akhirnya apa? Akhirnya menterinya itu yang menjadi apa? Jaminannya. Ya raja, ini kalau dia nggak datang, jaminannya saya. Tuh. Langsung menterinya menjamin. Ada nggak model begini? Tahu mau dibunuh, tapi dia lihat ini orang Arab ini luar biasa, maka kemudian menterinya dia menjadi istilahnya apa? Jaminannya. Nanti kalau dia nggak datang, raja saya yang siap akan dibunuh. Oh rela menterinya itu karena lihat ini orang benar. Setelahnya itu bagaimana? Faqala lahu al-mulk, maka raja itu ngomong sama menterinya, idza lam ya'ti al-A'rabi fil mi'adil mu'ayyin yanfudu al-qatlu fika. Ya udah kalau begitu, andaikan
pada saatnya nanti dia nggak datang, maka yang mengganti, yang menjadi gantinya kamu itu, ya. Terus apa? Farodiyah al-waziru bidzalika. Maka si menterinya itu rela, siap. Jadi menjadi untuk apa namanya jaminannya. Jaminan kan kalau sekarang lah ya. Thumma dhahaba al-a'rabiyyu ila 'ashiratihim fa akhbarahum wa qala inni raji'un la mahalata li aqtula wafa'an biwa'di. Kemudian orang Arab tadi dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia ngasih tahu ke keluarganya bahwa dia harus kembali lagi. Dia harus kembali lagi, memberitahukan bahwa dia akan kembali lagi, harus kembali karena saya akan dibunuh. Dia tahu bahwa saya ini akan dibunuh, saya akan kembali lagi sebagai syarat saya harus menepati janji saya. Karena saya sudah berjanji kepada raja, sekalipun janji ini akan menjadikan apa? Hari kematian saya. Ngomong sama keluarganya, ini keluarganya hebat juga nih. Dikasih tahu sama si orang Arabi, akhirnya apa? Begitu luar biasanya, fasyayya'u ahlu bikalimatit tasydid. Lalu apa? Semua keluarganya, saudaranya apa? Ngiri. Istilahnya dengan kalimat-kalimat yang supaya apa? Istilahnya kalimatnya apa? Kalimatnya agar supaya tenang dia. Jadi mengiring dengan menggunakan yel-yel yang memang mendukung dia. Oh ya, menyemangati. Ini orang mau dibunuh, disemangati. Udah, kamu datang ke sana pokoknya. Oh, itu. Bika dimana ditasih dengan kalimat-kalimat yang ya artinya dikasih semangat. Rombongannya datang, thumma dhahaba hatta wasala ila baladil mulk mubailal maghrib. Akhirnya dia berjalan sampailah ke raja itu sebelum maghrib, dia nyampe di sana. Wa wajada an-nas yantadiruna infadal hukm fil wazir al-kafir. Sementara orang sudah menunggu akan eksekusi menterinya itu, siap dieksekusi. Udah di situ dia nunggu keputusan akan dilaksanakannya eksekusi terhadap menterinya itu. Menterinya udah situ, kata menteri kurang ajar, belum datang gitu sampai sekarang kalau bahasa sekarang istilahnya. Tapi dia yakin pasti akan datang. Akhirnya apa? Begitu dia lagi menunggu, ya, itu tentang akan dieksekusinya hukum mati terhadap si wazir yang menjamin itu, walakinnahum yatawaqqafu indama ra'au syabhahu min bu'din. Oh, tiba-tiba terhenti. Begitu melihat dari kejauhan ada gerombolan. Dah, itu sono. Oh, kalau kita yel-yel istilahnya, gitu ya yelnya gitu ya, pakai yel lah. Kalau sekarang lah ya, demonya pakai yel ya. Sekarang kan demo pakai yel. Kalau dulu demo kan enggak ya, kalau sekarang pakai yel, pakai takbir segala macam udah. Ya, demonya macam-macam ya kan kalau sekarang kan gitu ya. Nah, jadi istilahnya dia begitu. Akhirnya apa itu? Terhenti itu. Mereka semuanya manusia itu terhenti melihat itu gerombolan dari tadi orang Arab itu. Falamma tabayyanuhu sahu i'jaban bihadzal a'rabi alladhi wafa biwa'dihi walau kana fi dzalika mautuhu, katanya. Akhirnya begitu jelas itu bahwa itu adalah orang Arabi tadi, maka mereka sorak semuanya. Wah, gembira sekali itu. Yang lihatnya itu dia gembira sekali melihat begitu hebatnya ini orang Arabi memenuhi janjinya. Padahal janjinya itu adalah kematiannya. Faqala lahu al-muluk. Lalu kemudian begitu sampai di sana si raja nanya, ma hamaluka 'ala al-wafa'i wa fihi idlafu nafsin.
apa sih yang mendorong kamu kok mau nepati janji? Padahal ini adalah hari kerusakanmu, kematianmu. Kenapa kamu mau gitu? Heran ini raja ini. Orang ini goblok atau bagaimana istilahnya? Kok dia mau begitu? Apa yang mendorongnya? Jadi rajanya akhirnya apa? Pengen tahu ini orang Arab ini begitu beraninya dia. Siap untuk kematiannya hanya menepati janji itu. Apa yang membuatnya dia sama begitu? Akhirnya apa? Faqala dini tuh. Ini urusan agama. Ya itu bicaranya jadinya. Apa jawabannya? Agama saya. Yang mendorong ini karena agama memerintahkan kalau janji kudu ditepati. Sekalipun ini apa ya? Taruhannya nyawa. Kalau model kita bagaimana Pak? Dulu dah kabur ya. Saya juga begitu sama. Artinya ini maksudnya sebagai kisah ini sebagai al-ittiba, sebagai satu renungan buat kita. Begitulah ulama-ulama salafus saleh itu sampai akhirnya apa? Gini, faman la wafa'a fihi la dinalahu. Lalu dia ngomong, man la wafa'a fihi la dinalahu. Maka orang yang nggak pernah menepati janji berarti dia nggak punya agama. Dia beragama tapi selalu nggak menepati janji. Ini agamanya dipertanyakan jadinya gitu. Nah, kalau begini gimana Ustaz? Ini maksud tidak agama itu berarti dia kafir, dia kagak. Itu juga harus dipahami. Kalimat ladina artinya apa? Berarti kamu dalam menjalankan agama belum sempurna maksudnya gitu. Tidak karena kita tidak menepati janji akhirnya kita disebut apa? Kafir. Tapi di sana bahasanya kalau dalam hadis apa? Munafik. Wa bisababi hadzal hadisi al-gharibi Abdullah al-muruk hadil adati syariah. Dengan sebab peristiwa ini akhirnya kebiasaan buruk yang berlaku sebelum peristiwa ini akhirnya dibatalkan. Gara-gara ini akhirnya raja batalin kebiasaan itu. Lihat orang Arabi begitu luar biasanya, akhirnya dianya selamat, kemudian menterinya selamat, akhirnya kebiasaan buruknya dihilangkan. Nah ini Pak, ini adalah salah satu contoh dalam masalah al-wafa. Nah, yang kedua apa? Wa ammal muhafadzatu 'alal amanah, mengenai tentang amanah. Yaitu apa? Faminal khilalil hamidati allati ta'assalat fi nufusil ashraf. Menjaga amanah itu termasuk daripada akhlak yang terpuji, yang menancap di dalam jiwa-jiwa yang mulia. Artinya para ulama-ulama di salafus saleh. Waqad kana aslafuna al-amajid yahmiluna al-amanah wa yahfazunaha ashadd al-hifdhi bal yudahhuna kulla syai'in li ajli dzalika. Ulama salaf dulu dalam masalah amanah ini mereka semua itu adalah membawa amanah dan menjaganya sangat ketat dalam persoalan amanah. Bal yudahhuna kulla syai', bahkan mereka berani mengorbankan segala sesuatu demi untuk menjaga amanah Pak. Ya kalau hidup ini semua kalau kita mikir apa? Amanah semua. Harta yang diberikan Allah kepada kita amanah. Anak yang diberikan kepada kita amanah. Keluarga yang diberikan kepada kita amanah. Kedudukan yang diberikan kepada kita amanah. Ilmu yang diberikan kepada kita amanah. Apa saja, sampai kepada apa yang ada pada diri kita. Mata Allah kasih kita sebagai untuk amanah. Tangan amanah, kaki amanah. Semua amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Disuruh kita jaganya tuh.
Karena apa? Li'annahum yarawnal amanata uwatan tu'liqu ilaiha rawabitul istima'iyyatu wal iqtisadiyatu was siyasiyah. Karena apa? Karena ulama-ulama dalam memahami tentang konsep amanah ini, salah satu ajaran Nabi Islam mengenai tentang amanah itu meyakini bahwa itu suatu ikatan tali yang bisa mengikat masyarakat, yang bisa mengikat tentang ekonomi dan siasat. Semuanya itu masyarakat, iktisadiyah, siasiyah itu berawal daripada menjaga amanah. Jadi pandangan mereka mengatakan bahwa yarawunal amanah urwatan tu'liqu ilaiha arwabitul istimaiyah, ikatan masyarakat, wal iqtisadiyah, ikatan ekonomi, wasiyasiyah, dan ikatan siasat. Ya, sekalipun dalam Islam siasat itu tidak menjadi misi agama. Misi agama itu adalah akidah syariah. Jadi siasat itu bukan. Tapi kalau orang-orang Mu'tazilah, orang Syiah, itu adalah siasat, itu masuk misi agama. Kalau kita bukan misi agama, tapi sebagai alat untuk melaksanakan tentang agama, bukan misi. Kalau orang Syiah misi, maka kalau umpamanya pemimpinnya lain harus dibunuh, dikejar, diturunin bagaimana caranya. Kalau tidak, enggak. Mayoritas ahli sunnah wal jamaah menganggap siasat itu laisa minal itu adalah misi agama. Ya, strategi gue ya bahasanya, istilah orang sekarang strategi ya. Yuka ada hikayat, yuka anna rajulan min abtalina ta'ahada bihimayati mazra'atin li rajulin akhar hatta ya'tiya yawmu hasadiha. Jadi ada satu riwayat tadi tentang masalah amanah. Ada hikayat, ada seorang laki-laki daripada pahlawan-pahlawan kami itu, dia berjanji untuk menjaga istilahnya apa? Ya, kebunnya, sawahnya, sawah orang lain. Dia berjanji untuk menjaga sawah orang lain diamanati itu sampai hari panennya. Jadi dia ada seseorang yang memang dia diamanati untuk menjaga kebunnya, tanahnya istilahnya. Kalau kita sekarang kebunnya tanah pada kebun banyak, dia jaga sampai ya hasilnya, nanti sampai memetik hasilnya. Wa fi dzati yaumin jaa ba'du quta'i tariq wa aradu an yafsudu fiha fasalla al-hadisu sayfahu. Tiba-tiba satu hari itu ada sebagian para perampok itu datang ingin mengacak-acak, merusak terhadap sawah ataupun ya kebun tanaman yang dijaga oleh orang tersebut. Fasalla al-harisu sayfahu, maka penjaga itu yang amanah itu dia akhirnya apa? Menguruskan pedangnya. Waqala al-bazar wahidan fawahidan au kullukum ma'an. Akhirnya apa? Itu para pembegal pemberani ini diajak duet. Ayo, atu-atu berantem. Nah, istilahnya kata dia itu. Dia datang ke situ diajak ini. Boleh, ayo maju satu-satu katanya. Kalau enggak semuanya maju. Dibilangin begitu, perampok ini akhirnya apa? Fahtado an-nusus min hadan nida. Akhirnya ngamuk. Dibilangin begitu akhirnya ngamuk, mereka semua apa? Nyerang. Sebagian mereka ada berapa orang nyerang penjaga itu. Akhirnya terjadinya apa? Kemudian setelah itu fahajamu alaihi daf'atan wahidatan fadarabahum al-harsu wa jaladahum hatta tasra alaihi. Akhirnya terjadilah gulat istilahnya, berkelahi. Satu di istilahnya apa? Lawan beberapa orang. Akhirnya apa? Dia menang. Ini yang para pembegalnya nih akhirnya dia tunduk.
Akhirnya rajanya itu, ketuanya gengnya, ketua gengnya itu akhirnya dia ngomong begini. Faqala ru'isul asabah, maka kemudian pemimpin rampoknya itu mengatakan begini, innaka lasyaja'un, kamu ini berani banget gitu loh, hebat kamu ini. Wa inni uhibbu asy-syaja'an, saya suka banget ini, kata si ketua perampoknya gengnya ini. Itu luar biasa beraninya, sampai gua kalah semua. Ini saya demen banget ya keberanian kamu itu. Malladhi hamaluka an tuqatila duna hadhil masra'ah wa hiya laysat laka. Apa yang mendorongmu itu menjaga ini, kamu kok berani untuk sampai menaruh jiwamu untuk apa? Menjaga kebun ini. Pada kebun ini bukan milikmu, tapi kamu berusaha sangat luar biasa. Padahal ini kebun bukan kebun kamu, kebun orang lain. Kamu ada suruh jaga, tapi kamu kok luar biasa gitu. Faqala inni udafi'u an amanati wa syarafi hatta amut. Oh, saya akan bela mati-matian terhadap amanatku itu dan kemuliaanku sampai aku mati. Itu dia. Faqala ni'ma ma fa'altahu. Luar biasa kalau bahasa sekarang itu. Alangkah hebatnya apa yang kamu kerjakan itu. Terus apa? Fahallaka an tantuma ila asabatina fanahdabu kullu ghalin wa la nata'arradu lil faqir wal mar'ati wat tifl. Kalau begitu gimana nih? Kalau umpamanya kamu gabung sama saya, kalau melihat ini hebat banget nih, disuruh gabung. Ntar katanya apa dia bilang? Udah gabung, ayo di kelompok saya, gabung aja ke tempat ini para perampok. Nanti kita ngerampok bersama-sama, ngerampok orang kaya. Duitnya nggak dimakan kita, tapi untuk orang fakir dan orang miskin. Oh, dibilangin begitu. Gimana kalau begitu? Ayo kita damai. Kamu ikut ke kita, gerombolan kita. Nanti kita ngerampok orang kaya dan sebagainya. Padahal kami tidak akan memakai hasil rampokan itu bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang fakir dan orang perempuan dan anak-anak kecil. Faqala laula anna nahba haramun fi dini landomantu ilaikum. Seandainya rampok ini tidak haram kata dalam Islam. Dia gitu. Andaikan ini merampok ini tidak dilarang oleh Islam, maka saya akan bergabung sama kamu karena tujuan kamu itu mulia. Itu. Laula anna nahba haramun, andai kata rampok itu tidak haram dalam agama saya, landomantu ilaikum, niscaya aku akan bergabung samamu. Li'anni mu'jibun bikum, karena saya sangat kagum sama kamu ini. Perampok tapi tujuannya untuk sayangnya ini rampok itu hukumnya haram gitu loh. Maksudnya gitu loh. Jangan alasan begitu akhirnya apa? Nah, kan Ustadz innamal a'malu binniyat. Kan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya ini kita ngerampok niatnya buat nafkahi istri kita. Nah ini niatnya baik, ya kan begitu. Bukan parah kalau begitu ya. Istilahnya sama kayak orang itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Ketika orang nyuri ayam, kok kamu kok saya kok digebukin? Nah kamu nyolong apa ayam? Nah ayam ini kan milik Allah. Wah ya udah, gebukin lagi. Lo kenapa ngebuki kamu? Enggak, bukan ngebuki kamu katanya. Apa ngebuki? Ngebuki bukan ngebuki kamu, saya itu karena ngebuki kamu itu adalah yang digebuki itu karena kesalahanmu. Saya bukan ngebuki kamu, ngebuki kesalahanmu yang kamu lakukan itu. Nah ini kan namanya, kalau dalam istilah namanya hujah sab-sabok namanya. Hujahnya gitu. Nah ini artinya apa? Hujahnya benar itu. Makanya dia kalau andaikan tidak haram, katanya saya gabung.
li'annakum la tata'arraduna lidu'afa. Ammal ghina al-bakhil fala yastahju al-ihtiram. Nah, akhirnya apa? Oh, karena mereka semua apa? Ya, tidak untuk diri sendiri tapi untuk kaum du'afa. Adapun orang kaya yang bakhil itu fala yastahiqu, maka tidak ada hak baginya untuk al-ihtiram. Ya, artinya apa? Orang diberikan kekayaan berarti amanah, maka ya bagilah sebagian hartanya untuk orang-orang yang fuqara wal masakin, du'afa, al-aitam dan sebagainya, orang-orang membutuhkan. Akhirnya summa tasafahu waftaraqu wa kullu mu'jibun bi syaja'atil akhar. Jadi artinya apa? Akhirnya karena nggak mau dia bilang begitu, salaman akhirnya bisa. Satu sama lain saling apa? Saling heran. Artinya itu heran, takjub gitu satu sama lainnya. Dia perampok takjub sama ini, begitu luar biasanya beraninya sendiri, dia biasa berantem kalah. Tuh. Sementara juga orang yang penjaga penjaga kebunnya ini, penjaga sawahnya ini juga kagum dengan apa yang dia tujuan dia ngerampoknya. Tapi persoalan namanya maling, namanya ngerampoknya, hukumnya tetap secara agama haram bagaimanapun caranya. Makanya istilahnya dalam hukum itu haram itu ada haram lidzati, ada haram li amrin kharij. Ini harus kita pahami, Pak. Jadi persoalan lain artinya apa? Ini adalah cerita tentang orang dalam menjaga amanah. Tuh, sampai siap untuk membela amanatnya, siap mati, bahasa kita mah, bahasa ekstrimnya ini dalam menjaga amanah. Padahal yang dijaga ini apa? Istilahnya punya orang, tapi karena sudah diamanati, maka kita begitu. Semua hidup ini adalah kita menjaga amanah semua. Kalau ini kita laksanakan, ya insya Allah kita akan menjadi baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-ithar innal khasasa wal ilm. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah misalnya janji, bagaimana menjaga janji, menepati janji dan menjaga amanah. Di kehidupan kita sehari-hari, janji itu di depannya ada sumpah dan janji. Kedudukan sumpah sebetulnya kan sering gitu ya. Contoh, setelah pegawai mau jadi kasih sumpah dan janji. Kaitannya apa itu? Kenapa harus ada sumpah? Ya. Waalaikumsalam. Kalau bersumpah itu artinya adalah ya juga ada ikatan janji dengan adanya sumpah, maka di dalamnya berarti dia harus berjanji dengan sumpahnya itu. Kalau dalam konteks ini masalah al-ahd, biasanya kalau persoalan janji ini menyangkut berbagai macam hal. Orang berjanji dalam masalah apa saja bisa menggunakan kata janji. Tapi kalau kata sumpah itu biasanya tertentu. Bersumpah kita kepada bini kita, sumpah nih saya tidak akan kawin lagi, Mama. Jadi sumpah di depan bini ini kan sumpahnya khusus ya. Nggak bisa kita sumpah kepada orang lain begini kan. Nah, tapi kalau janji kepada siapapun bisa, sifatnya am. Tapi kalau qasam itu adalah sifatnya khusus. Makanya kalau qasam kita berjanji itu demi Allah, ya kan? Makanya sumpah. Makanya sumpah itu nggak boleh menggunakan kata-kata selain Allah, tapi boleh demi Ka'bah. Nggak boleh demi cinta kepadamu, mau begitu. Nah ini kagak bisa. Sumpah yang benar dalam agama itu yang menggunakan qasam, menggunakan asma Allah, harusnya begitu.
Jadi ini masuk kategori apa? Ketika dia bersumpah berarti di dalamnya ada al-aqdu gitu. Tapi orang yang berjanji belum tentu dia ada sumpah. Nah, gitu. Bisa dipahami kan? Ini secara gambarnya. Nanti kan. Iya, itu. Jadi karena lebih khusus. Kalau sumpah itu maka setiap orang jabatan itu kan ada namanya disumpah semua. Nggak ada di mana di sebuah negara apapun itu semua pasti ada sumpah sebelumnya. Nah, kitab suci masing-masing itu artinya apa? Simbol. Ini kitab suci di depan sini, tapi nyatanya sumpah-sumpah jalan-jalan. Ya karena apa? Tidak meresapi bahwa nilai tentang masalah al-ahdu itu adalah sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Harusnya kita menjaga amanah. Kenapa Islam ini harus memperhatikan mengenai tentang amanah? Karena dengan amanah kita semuanya, maka kehidupan masyarakat ini akan menjadi tentram, akan menjadi baik, akan menjadi sejahtera. Kalau orang semuanya menjaga amanahnya. Oh gitu ya, bisa dimengerti ya. Benar gitu ya. Ada ini. Ya, silakan ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya ada 2 pertanyaan.